Wiki Ardian, pemirsa, terjadi ledakan di rumah salah satu anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ledakan ini terjadi di sebuah rumah milik anggota Polres Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan dua lainnya rusak parah. Korban tewas adalah dua orang, masing-masing Lulu Sudarwati, 38 tahun, dan anaknya Kafa, berusia 2 tahun 2 bulan. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Solahuddin yang saat ini sedang berada di lokasi. Solahuddin, kondisi saat ini seperti apa? Dan mungkin Anda kemudian dapat mewawancara salah satu orang ataupun warga ataupun tokoh masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian saat ini. Ya, saat ini saya berada di depan rumah pusat ledakan, tepatnya di warung kopi ini. Saya bersama Pak Samto, Kepala Dusun Sumolawang, yang memang saat kejadian tidak berada di lokasi, cuma dia mengetahui persis laporan dari warga. Pak, itu kejadian awalnya gimana tadi, Pak? Saya sampaikan, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak tahu Gimana kejadian ini awalnya. ceritanya gimana? Saya di Bergayam, Sumber Gayam. Terus setelah itu saya dimarahi, telepon sama nyonya. Nyonya marah-marah. Kejadiannya akhirnya ledakan itu di rumahnya Maryudi. Maryudi itu siapa? Maryudi itu Polsek Delanggu. Oh. Kejadian itu saya tahunya Kejadiannya jam berapa tadi, Pak? Laporan jam 8. jam 8 itu Jam gimana, Pak, ceritanya? Oh, saya pikir ban bledos lah gitu. Gitu. Setelah itu? Ya Allah. Nggak tahunya rumahnya Majuti. Oh iya. Ya. Ya. Lanjut, Pak. Solahuddin, apakah kemudian Anda dapat tanyakan ke Pak Santo saat kejadian terjadi, apakah di rumah anggota kepolisian tersebut ada orang yang sedang berada di dalam rumah atau saat itu rumah memang sedang dalam keadaan kosong? Ya, gimana, Rumah Pak? dalam keadaan kosong. Lah sebelahnya itu sebelah rumah yang meledak itu. Ya, ada orangnya sama anaknya yang kecil itu, umur 3 tahun. Nah, gitu sih. Nah, tapi itu meninggal. Baik, Pak Santo, pada saat terjadi ledakan, seperti apa kemudian kondisi kepanikan warga? Apakah warga langsung berlarian menjauhi rumah yang terjadi ledakan tersebut? Atau seperti apa? Dan berapa lama setelah kejadian ledakan tersebut, polisi berdatangan, Pak Santo? Iya. Iya. Polisi kedatangan, berdatangan. Ya gitu. Marno orang-orang itu ngelompok di depannya warung itu. Depannya warung itu kejadian itu. Sempat panik gitu. Sempat panik. Baik. Pak Santo, boleh Anda kemudian sampaikan kembali nama pemilik dari rumah yang menjadi lokasi terjadinya ledakan? Tadi kami kemudian kurang terlalu jelas begitu mendengarnya, Pak Santo. Oh iya, yang rumahnya peledakan itu namanya Maryudi. Maryudi ya? M. Iya. Baik. Bapak Maryudi, pemilik rumah, apakah tinggal di rumah itu hanya sendiri saja atau ada anggota keluarga lain dalam kesehariannya, Pak Santo? Ada anggota keluarga, anaknya, istrinya. Lah istrinya kerja, anaknya ya sekolah, lah gitu. Namun kemudian pada saat kejadian tidak ada seorang pun di rumah tersebut, begitu ya?
Nggak ada, ya. Baik, Pak Santo, dari informasi yang kemudian sejauh ini berhasil kami himpun, ada yang kemudian menyampaikan bahwa pada saat ledakan terjadi, ada yang menyampaikan bau mesiu, ada yang kemudian menyampaikan bahwa ini adalah ledakan gas LPG. Anda sendiri pada saat terjadi mencium bau apa pada saat itu, Pak Santo? Nggak tahu. Saya nggak tahu saya. Dari informasi yang didapat dari warga sekitar yang rumahnya kebetulan berdekatan dengan rumah tersebut, seperti apa informasi dari mereka, Pak Santo? Iya. Rumahnya ya hancur. Sama sepertinya itu. Empat. Hancur. Baik, Pak Santo, mungkin boleh Anda sampaikan untuk warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang terjadi ledakan tersebut. Sejauh ini apakah warga dijauhkan terlebih dahulu, artinya dievakuasi, kondisinya kemudian sekitar steril begitu, atau tetap ramai kemudian dikerumuni warga? Iya, ramai, Mas. Ini ramai. Tapi sudah sama istrinya sama Baik, ya pemirsa, kami masih kemudian ingin kemudian terus mengupdate kondisi di sana. Kondisi sinyal sedikit terganggu, suara Pak Santo kurang terlalu jelas begitu terdengar. Baik, Pak Santo, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Sebelum kami kemudian kembali ke rekan Solahuddin, kami kembali sampaikan informasi, pemirsa, terjadi ledakan di salah satu rumah anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan ledakan ini terjadi di sebuah rumah milik anggota Polres Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan 2 lainnya rusak parah. Korban tewas adalah 2 orang, masing-masing Lulu Sudarwati berusia 38 tahun dan anaknya Kafa yang berusia 2 tahun 2 bulan. Sudah lembut. Yang ada lemari ini tadi. Masih ada. Iya. Jadi itu tadi masih gitu. Wis main. Lho, Pak D main, Pak D wisan. Pemirsa, kami kembali bergabung dengan rekan Solahuddin yang saat ini sedang berada di area tempat kejadian. Solahuddin. Ya, Mas. Silakan dijelaskan kegiatan yang terjadi di sana saat ini seperti apa? Ya, saat ini di depan saya, anggota dari tim Inafis Polres Mojokerto melakukan pemasangan garis polisi menutup tempat lokasi di 3 rumah sebelah timur yang terkena imbas ledakan. Selain itu juga beberapa warga di sekitar lokasi diminta untuk menjauh karena proses identifikasi akan dilakukan. Ada informasi apakah nanti ini akan mendatangkan tim
diandak atau tidak, tetapi seluruh lokasi saat ini sedang ditutup oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto. Begitu. Baik, artinya ini adalah awal dari kegiatan olah TKP yang akan dilakukan oleh kepolisian begitu ya, untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab terjadi ledakan yang tadi menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Santo terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga disampaikan bahwa memang kondisi rumah pada saat itu sedang kosong ya, Salahuddin ya? Betul, kondisi rumah anggota polisi ini tadi informasi juga kosong. Yang tetangganya hanya ada 2 orang, ibu lulu dan balita, sementara yang suaminya juga kosong. Tapi yang rumah paling timur ini tadi memang ada aktivitas ya, aktivitas membuat kerajinan sepatu gitu. Pas kejadian jadi sempat terkejut, jadi pemiliknya sempat luka gitu. Demikian, Mas. Baik, tuan rumah apakah kemudian sudah mendapatkan informasi terkait dengan ledakan di rumahnya, Salahuddin? Semua dari yang terkena dampak ini sudah tahu semua, masih juga anggota polisi tersebut kemungkinan saat ini dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, untuk ditanyakan berbagai macam hal begitu ya, terkait dengan kondisi terakhir sebelum kemudian rumah ditinggalkan begitu. Sejauh ini kalau saya lihat dari gambar yang Anda kirimkan, nampaknya lokasi sudah cukup steril, artinya ini sudah tidak ada warga yang mengerumuni lokasi kejadian ya, Salahuddin ya? Jadi warga ini diminta menjauh, jaraknya kemungkinan sekitar 5-10 meter gitu ya, mereka hanya bisa menyaksikan posisi TKP dan dengan terlihat puing-puing rumah. Namun karena kelihatannya penjaganya semakin ketat, jadi beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi juga akan disterilkan oleh kepolisian. Demikian. Oke, mengenai pemasangan garis polisi pada saat Anda datang ke lokasi sudah terpasang atau belum terpasang saat itu, Salahuddin? Ya, tadi pagi itu untuk garis polisi hanya terpasang di 2 rumah, yaitu rumah anggota kepolisian tersebut dan juga rumah korban ibu Lulu yang sempat dievakuasi dan meninggal. Tapi sekarang jauhan tutupan itu diperluas sampai menutup jalan di depan pusat ledakan, juga beberapa rumah yang rusak lainnya. Beberapa anggota dari Sabara Polres berjaga di lokasi supaya diminta warga menjaga. Demikian. Baik, artinya memang pemasangan garis polisi langsung dipasang pada saat kejadian itu terjadi begitu ya? Artinya belum ada warga ataupun Anda sendiri yang langsung memasuki ke lokasi ataupun ke rumah yang terjadi ledakan tersebut karena memang sudah terpasang garis polisi begitu ya? Ya. Baik, Salahuddin, dari informasi yang Anda sampaikan, olah TKP akan berlangsung berapa lama di sana dan menurunkan berapa banyak petugas yang akan melakukan olah TKP di lokasi? Ya, jadi kami belum bisa memperkirakan berapa lama proses olah TKP yang dilakukan di Polres. Tapi yang melihat di lokasi ada beberapa 4 orang petugas Inavis yang melakukan olah TKP dan menutup lokasi. Belum dapat informasi juga apakah mendatangkan tim dari Jihandak Brimob atau tidak. Kita menunggu perkembangan selanjutnya. Demikian. Baik, Salahuddin, saya akan menyampaikan beberapa informasi, tapi kemudian kami masih membutuhkan gambar yang Anda berikan ke iNews begitu. Mohon tetap standby. Dan pemirsa, sebuah ledakan hebat muncul dari sebuah rumah di desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Diduga ledakan tersebut bersumber dari tabung LPG. Ini kemudian masih bersifat dugaan begitu ya. Dan akibat ledakan tersebut, rumah tersebut hancur di bagian belakang dan terdapat 2 korban, yakni berusia 2 tahun dan ibunya dikabarkan meninggal dunia. Tadi disampaikan oleh Salahuddin bahwa sang ibu sempat dibawa ke rumah sakit namun kemudian meninggal di rumah sakit, namun anaknya
berusia 2 tahun 2 bulan meninggal di tempat. Dan warga sekitar mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan petugas kepolisian berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan tim pemerintah Kabupaten Mojokerto juga langsung meninjau ke lokasi kejadian. Tadi juga sudah disampaikan oleh Solahuddin bahwa memang konsolidasi ataupun mungkin komunikasi langsung kemudian dilakukan oleh kepolisian di area sekitar sebelum akhirnya memulai kegiatan olah TKP di lokasi. Sejauh ini dari informasi yang kami peroleh bahwa berbagai macam dugaan begitu ya muncul dari kemudian warga yang menyampaikan pada saat kejadian ledakan terjadi sempat mencium bau mesiu begitu, tapi kemudian dari informasi yang kami kemudian juga dapatkan di meja siaran di studio iNews sempat tercium bau gas LPG. Kepolisian saat ini sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab utama yang menyebabkan ledakan yang terjadi di salah satu rumah anggota kepolisian yang saat ini ataupun saat kejadian terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong. Ledakan memberikan dampak ataupun menghancurkan 2 hingga 3 rumah. Dan kalau kita kemudian lihat dari gambar yang ditayangkan di iNews dari kerusakan yang terjadi, nampaknya ini adalah menjadi sebuah ledakan yang cukup keras begitu ya, sehingga menghancurkan area rumah bagian belakang dan juga rumah yang terletak di samping dari rumah tersebut. Dan kepolisian sejauh ini masih berada di area lokasi untuk melakukan olah TKP. Solahuddin, dari gambar yang kami terima, ada anggota kepolisian baru tiba di lokasi. Apakah Anda mendapatkan informasi siapa kemudian anggota polisi tersebut yang saat ini baru saja sampai di lokasi? Ya, baru saja tiba di lokasi. Dari Polres Mojokerto, Kompol Hendro Susanto, dan juga dari Kasat Sabara Polres Mojokerto baru saja di lokasi. Mereka memerintahkan masyarakat untuk bergeser menjauh dan petugas kepolisian yang berjaga memperketat penjagaan supaya tidak boleh sembarang orang masuk ke lokasi. Artinya Kapolres saat ini sudah berada di lokasi ya untuk meninjau lokasi olah TKP ya? Ya, tadi sudah ada di lokasi. Kapolres sudah berada di lokasi, namun waktu kami wawancara dengan Kepala Dusun, beliau mendatangi lokasi dan terkejar tadi. Demikian. Baik. Solahuddin, artinya otomatis pada saat dilakukan olah TKP ini beberapa rumah tidak kemudian dapat melanjutkan kegiatan di rumah masing-masing ya untuk keluarga ya. Artinya beberapa rumah dari rumah tersebut mau tidak mau harus dikosongkan begitu ya atau seperti apa kondisinya? Betul. Jadi ada 4 rumah yang dikosongkan di sekitar lokasi. Juga ada ini rumah di sebelah timurnya juga sempat terkena ledakan. Kondisinya juga di dalamnya bagian atap juga ambrol gitu. Cuman ini tidak tertutup garis polisi. Untuk penghuni rumah juga sudah keluar dari rumah yang sebelah timur. Ini adalah rumah yang terletak persis di samping rumah yang terjadi ledakan itu ya? Bukan. Ini kondisi rumah di 4 dari rumah ledakan utama. Persisnya sebelah timur. Kerusakan bahkan terjadi di rumah keempat dari rumah utama begitu yang terjadi ledakan ya? Dari rumah utama, iya. Oke. Sejauh ini kerusakan yang dapat Anda lihat hanya atapnya saja atau kaca juga kemudian pecah atau seperti apa, Solahuddin? Ini saya coba masuk ke dalam, hanya bagian atap yang
ambrol gitu ya, terkena ledakan. Ini bagian ruang tengah, ruang keluarga gitu. Terdapat juga puing-puing pecahan genteng ini dari atap yang jebol karena ledakan. Sementara ini juga bagian kamar, juga banyak puing-puing genteng yang terkena ledakan dari atap. Baik. Kondisi rumah juga kosong ini. Pemilik rumah meninggalkan rumahnya dengan kondisi seperti ini. Baik, sekali lagi ini adalah rumah yang letaknya kurang lebih rumah keempat dari rumah yang terjadi ledakan tadi ya, lokasi utama terjadi ledakan tadi ya, Betul. Salahuddin ya. Artinya betul. ini memang dapat diperkirakan sebetulnya oleh pemirsa iNews seberapa kerasnya ledakan tersebut sehingga memberikan dampak kepada rumah yang posisinya ada di rumah keempat begitu dari rumah terjadi ledakan. Sejauh ini apakah sudah terinventarisir kendaraan berapa banyak yang kemudian terdampak? Ataupun mungkin dari pandangan mata Anda, Salahuddin, tadi kalau saya lihat sih ada satu mobil yang nampaknya kacanya pecah-pecah begitu, bodinya juga kemudian rusak begitu. Apakah sudah terinventarisir kira-kira berapa kendaraan yang rusak akibat kejadian ledakan ini? Ya, untuk sementara yang terlihat di lokasi hanya satu kendaraan roda 4, kemungkinan itu milik anggota polisi tersebut. Jadi kondisinya kaca belakang itu pecah. Jadi kondisi mobil ini agak keluar sedikit dari garasi, memakan separuh jalan desa. Dan sudah dilakukan penutupan garis polisi yang kedua. Jadi saya ini persis di garis polisi yang pertama, terus ada lagi garis polisi yang kedua yang menempel pada dua rumah. Satu rumah milik anggota polisi dan satu rumah milik korban yang meninggal. Demikian. Baik, Salahuddin mungkin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang baru saja bergabung. Ledakan terjadi pada pukul 9-kah atau pukul 8-kah? Karena tadi dari Pak Santo menyampaikan bahwa ledakan terjadi pukul 8 begitu. Tapi dari informasi yang Anda berhasil rangkum dan sekalian juga memberikan semacam wrap up lah ya, kejadian hari ini mungkin dari awal Anda datang sampai dengan saat ini seperti apa, Salahuddin? Jadi memang ada beberapa informasi yang berbeda, tetapi dari saya datang lebih awal tadi, kemungkinan 9.30 saya sudah ada di lokasi. Beberapa warga yang saya tanyai memang kurang lebih kejadian pukul 9. 3 warga nanti tadi yang saya sempat wawancara, mereka mengatakan bahwa kejadian pukul 09. Baik. Oke, artinya ini kalau dilihat sendiri, tadi saya sempat memperoleh gambar juga terkait dengan relawan begitu ya, yang membantu evakuasi begitu. Ini saya juga melihat ada satu tulisan relawan Mojokerto begitu ya, kalau tidak salah ya? Ya betul, ini masih ada satu relawan yang jaga, tetapi memang beberapa tulisan lain, seperti dari PMI, dari Badan Kebakaran yang awal datang sudah diminta untuk menjauh dari lokasi karena memang setelah diperiksa ke dalam dipastikan bahwa sudah tidak ada korban lagi yang ada di puing-puing reruntuhan rumah tersebut. Demikian. Baik, artinya sudah di sweeping ke seluruh rumah yang terdampak bahwa tidak ada masyarakat yang berada di dalam begitu ya, untuk dipastikan begitu. Betul, baik. betul, ya.